Shalom buat semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berfellowship ya melalui acara Global Fellowship dan Prayer Pastor GBPK. Ya, bersyukur karena Tuhan baik. Sampai hari ini tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sampai hari ini dalam pelayanan kita, hingga kita berada dalam keadaan baik. Ya, kami berharap dari wilayah 3 yang dipercaya untuk melayani pada sore hari ini, kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang baru melalui acara kita, sehingga kita akan tetap ya teguh dalam panggilan pelayanan kita dalam situasi keadaan dunia Indonesia yang kita lihat banyak mengalami masalah demi masalah peristiwa alam dan macam-macam itu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu setia. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita sebelum lanjut untuk acara kita siapkan hati kita dan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kita juga berharap rekan-rekan kita yang lain dari wilayah 1 yang belum join, wilayah 2 yang belum join, wilayah 4 dan 5 bisa ikut join pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Bapa di sorga. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Oleh anugerah Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama berada dalam sebuah kegiatan kami rutin setiap bulan, Fellowship and Prayer All Pastor GBPK. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena itu Bapa di sorga, kami menyerahkan acara kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan ikut ambil bagian untuk memberkati kami, mengurapi kami, dan memimpin setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membuka acara kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sore hari ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berikan pengagungan kepada Gembala Agung kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Sebab kita tahu ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Yesus yang selalu memberikan kekuatan dan memampukan setiap kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
kami Tuhan menikmati Engkau Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Angkat tangan dan katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami berikan penyembahan bagi-Mu, kami berikan pengagungan bagi-Mu, pujian yang tertinggi bagi Yesus, bagi pribadi yang sangat baik, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang memilih kami, pribadi yang mengutus kami menjadi hamba-hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak disembah, Engkau layak disanjung tinggi, Ya Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh.
bagi jiwa kami. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh hanya Engkau yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Dan di dalam setiap hal yang Kau percayakan bagi kami Yesus, kami mau katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi mari katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau terus bersuka cita di dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu ada kekuatan yang baru yang kami nikmati di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin, amin. Hamba-hamba Tuhan, Engkau yang dipilih dan diutus oleh Tuhan, suami istri, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersuka cita, amin. Sebab setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Mari bersuka cita, amin. Suami istri boleh saling senyum satu dengan yang lain, amin. Yes. Glory bagi Yesus. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, ku kan bersuka, yes, karena kebaikan-Mu, amin. Dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, yes, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Mari bertepuk tangan bersama-sama, amin. Engkau baik bagi kami Yesus. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya, rahmat
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk perhimpunan pada sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hamba-hamba Tuhan GPPK yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memanggil Abram dan berjanji untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar, memberikan suatu negeri untuk didiami dan memberkati, membuat termasyhur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun kita tahu saudara-saudara bahwa untuk sampai kepada penggenapan janji Tuhan ini tidak seperti membalikkan tangan. Diperlukan waktu yang sangat panjang dan di dalam waktu yang panjang itulah ujian demi ujian dialami melalui banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Abram. Pernahkah kita menghitung berapa waktu yang Allah butuhkan untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan berdaulat sesuai dengan kehendak-Nya? Kalau saya tidak salah menghitung, kurang lebih waktu yang dibutuhkan dari janji sampai kepada menjadi bangsa yang besar dan berdaulat itu sekitar kurang lebih 700 tahun. Luar biasa. Waktu yang sangat-sangat panjang. Hamba Tuhan yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan kita semua ingin gereja yang kita gembalakan atau gereja di mana kita melayani bertumbuh menjadi besar dan banyak jemaatnya, memiliki gedung yang besar, barangkali dengan tanah dan parkiran yang luas. Kita menginginkan diberkati dengan keuangan, dengan fasilitas yang lengkap. Gereja kita atau kita menjadi termasyhur dan berdampak bagi banyak orang. Betul demikian? Yang setuju acungkan jempol. Haleluya. Saudara, bagi kita yang masih relatif muda dalam pelayanan, dengan gereja yang masih kecil, barangkali masih mengontrak lagi, kita bisa tergoda untuk menjadi iri atau cemburu ilahi atau salut kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah sukses, gerejanya terus berkembang dan menjadi besar. Sementara mungkin kita menjadi frustasi ketika kita melihat gereja kita yang kecil, dari tahun ke tahun hanya nampak begitu-begitu saja, tidak ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Tapi coba kita tanyakan pertanyaan ini. Sudah berapa lama gereja-gereja besar tersebut dimulai? Dan pertanyaan yang kedua, sudah berapa banyak proses ujian iman, ujian karakter, dan keterampilan yang sudah dilalui oleh hamba-hamba Tuhan tersebut dan atau oleh para pendahulunya? Kemudian kita mengajukan pertanyaan buat diri kita sendiri sebagai pembanding. Sudah berapa lama saya memulai gereja yang saya layani sekarang? Sudah berapa banyak proses ujian iman, ujian karakter, dan keterampilan yang saya lalui dan saya lulus karenanya? Baru-baru ini, kalau tidak salah, GPPK Sidang Jemaat Kristus Subang yang digembalakan oleh Pastor Agus Waketum kita berulang tahun yang ke-50. Luar biasa. Selamat Pastor. Waktu yang sangat panjang, 50 tahun diperlukan untuk melihat pertumbuhan dan menjadi besar sedemikian rupa. Nah, salah satu ujian yang kita hadapi, saudara-saudara, di dalam pelayanan kita adalah keinginan untuk menjadi sukses dengan instan,
secara holistik. Artinya kita pengen luas, uang yang melimpah, fasilitas yang lengkap dan canggih barangkali seperti itu. Dan ini menjadi ujian sekaligus cobaan bagi hamba-hamba Tuhan. Keinginan untuk menjadi sukses secara instan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa proses. Tentunya kita setuju dengan pernyataan itu. Tapi jangan salah memahami dan jangan salah menjalani prosesnya. Karena ada proses atau cara yang benar dan ada juga cara atau proses yang salah. Cara yang salah ini menjadi batu ujian sekaligus menjadi cobaan iman dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman bukan karena dia tidak pernah gagal. Abraham disebut bapak orang beriman bukan karena dia tidak pernah gagal, melainkan dia juga berulang kali jatuh dalam kegagalan. Namun seringkali atau setiap kali ketika firman Allah datang kepadanya pada waktu gagal, dia bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi. Dia tidak terus-menerus terjerumus di dalam kegagalan-kegagalannya. Sore hari ini kita akan belajar dari salah satu kegagalan iman Abraham. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-16, atas bujukan Sarah, istrinya, Abraham mengambil Hagar budaknya menjadi istrinya. Dan dalam waktu yang tidak lama lahirlah Ismail. Sementara Sarah sendiri tetap mandul. Memang Ismail cepat dilahirkan dan menurunkan keturunan yang besar. Dikatakan 12 raja-raja akan lahir daripadanya. Tetapi kita perlu catat bahwa keturunan yang diperkenan oleh Tuhan adalah yang lahir dari rahim Sarah. Dalam keputusasaan iman Abraham mulai goyah. Abraham mengajukan permohonan kepada Tuhan agar Ismail diperkenan Allah mewarisi janjinya. Kalau kita baca di dalam pasal 17 ayat 18 sampai ayat 19 mengatakan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Sekali lagi, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Barangkali Abraham berkata, Tuhan sendiri melihat kami ini sudah semakin tua. Dan secara medis Sarah tidak lagi mungkin untuk melahirkan. Ini menjadi alasan. Kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan seorang keturunan, menjadi perjanjian daripada Tuhan. Ketika itu Abraham dan Sarah sudah berada di Kanaan selama 10 tahun. Jadi sepanjang 10 tahun lebih dari janji itu datang, mereka sudah menanti-nanti janji Tuhan, tetapi janji Tuhan tidak kunjung datang. Akhirnya Abraham dalam keputusasaannya mohon agar Ismail saja yang diperkenan oleh Tuhan. Dan hamba Tuhan yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Dorongan, godaan, ujian untuk menjadi sukses dengan cara yang instan bisa datang dari mana saja. Kadang datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin istri, suami, anak, staf gereja, pengerja gereja, dan lain sebagainya. Mereka membujuk kita untuk mencari cara-cara yang cepat supaya kita sukses. Bahkan bisa juga datang dari diri kita sendiri.
Alasannya tentunya banyak, barangkali karena rasa malu, karena gengsi, atau karena harga diri. Kita yang masih kecil barangkali malu menyebut kalau ditanya jumlah jemaat yang kau layani berapa. Kalau kita mau katakan 10, 15, 20, rasanya malu barangkali. Ada juga yang malu kalau datang dalam pertemuan mungkin hanya mengendarai sepeda motor, sepeda motornya butut pula. Kelihatan sebagai hamba Tuhan yang tidak diberkati seperti itu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu kita tergoda untuk menempuh cara cepat memperoleh sukses. Cara apa saja ditempuh, asal cepat dianggap sukses. Ini godaan yang luar biasa. Ada yang main serobot jemaat gereja lain barangkali, bagaimanapun caranya, asal gereja saya menjadi penuh dengan jemaat. Ada juga yang mencoba untuk memecah belah gereja, lalu mengajak sebagian jemaat mengikuti kita keluar dari gereja dan mendirikan gereja baru, sehingga kita cepat mempunyai banyak pengikut. Kalau zaman sekarang barangkali trennya berlomba-lomba untuk mencari follower sebanyak-banyaknya, mencari subscriber sebanyak-banyaknya, dengan membuat konten-konten yang aneh-aneh, bahkan menghakimi hamba Tuhan yang lain, asal saya dapat viral, asal saya dapat dianggap sukses, dianggap terkenal, dan sebagainya. Kita bisa menyaksikan itu di YouTube, bagaimana hamba-hamba Tuhan membuat konten-konten yang aneh-aneh, yang macam-macam, kita bisa temukan di sana. Kalau sebelumnya dalam pelayanan uang adalah hamba kita, tetapi karena ingin cepat dianggap sukses, sekarang kita menjadi hamba uang. Kalau tadinya berprinsip bahwa keberhasilan adalah buah dari pelayanan kita, sekarang beralih keberhasilan menjadi identitas kita, menjadi istri kita, menjadi kebanggaan kita. Akhirnya fokus pelayanan kita berubah dari memberi hidup bagi Tuhan dan pelayanan, sekarang menjadi mencari penghidupan melalui pelayanan. Fokus yang berubah dari memberi hidup bagi Tuhan dan pelayanan menjadi mencari penghidupan melalui pelayanan. Sehingga kalau PK yang diterima kurang atau hanya sedikit, mulai mengeluh dan menghakimi, wah itu gereja pelit dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hagar-hagar di sekitar kita untuk menguji kemurnian iman kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Namun keberhasilan pelayanan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, adalah pelayanan yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Keberhasilan pelayanan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Inilah Sarah, istri yang sah, bukan dari budak dan keinginan daging, bukan yang instan, melainkan dari hubungan kasih yang sejati dengan Tuhan. Jika pelayanan kita masih mandul saat ini, saudara-saudara, ada beberapa di antara kita yang maju, tetapi mungkin ada di antara kita yang merasa pelayanan kita masih mandul, pelayanan kita masih belum berkembang, belum ada tanda-tanda terobosan yang berarti. Jangan mau tergoda melalui cara yang lain. Jangan tergoda oleh Hagar si budak itu. Cara Hagar yang instan di luar kehendak Tuhan hanya menghasilkan Ismail yang akan membawa masalah dan malapetaka dalam pelayanan seumur hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, cara Hagar yang instan di luar kehendak Tuhan hanya akan menghasilkan Ismail yang akan membawa masalah dan malapetaka dalam pelayanan seumur hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki keberhasilan kita lahir dari hubungan kasih yang berkelanjutan dengan Tuhan. Hubungan yang benar dengan Tuhan akan menghasilkan keberhasilan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Hubungan yang benar dengan Tuhan akan menghasilkan iman yang teruji dan melahirkan pelayanan yang kuat, yang kokoh, dan yang kekal.
Oleh sebab itu, mari kita tetap bangun pelayanan kita di atas dasar hubungan kasih kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 12 mengatakan, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebagai kesimpulan bahwa keberhasilan seorang hamba Tuhan bukan hanya diukur dengan jumlah, kemasyuran, dan kekayaan lahiriah semata, melainkan oleh kesetiaan kita dalam pelayanan dan hubungan kita dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang menjaga hubungannya dengan Tuhan dan setia dalam pelayanan, dia telah dan sedang membuktikan iman yang teruji. Haleluya. Saya tutup dengan satu kesaksian yang menguatkan hati saya secara pribadi belakangan ini, baru beberapa minggu yang lalu. Saya baru saja mendapat kontak dan pertanyaan dari anak sekolah minggu di tempat perintisan saya 20 tahun lalu yang saya tinggalkan. Ketika saya meninggalkan tempat pelayanan 20 tahun lalu di Sukoharjo, anak itu baru berusia 12 tahun. Jadi kami melayani anak itu dari umur 7 tahun, kurang lebih. Kami baru dapat kontak setelah 20 tahun berlalu, dan dia menanyakan satu pertanyaan ini. Pak Yesaya, ceritakan kenapa Bapak pindah dari Sukoharjo pada waktu itu? Ini pertanyaan yang mengejutkan saya. Tetapi akhirnya saya renungkan dan saya ceritakan apa adanya. Saya katakan bahwa saya meninggalkan Sukoharjo karena merasa gagal. Sebab hasil pelayanan saya tidak seperti yang saya pikirkan dan harapkan. Jadi saya ingin melayani dan belajar lagi dari hamba Tuhan yang sudah berhasil dalam pelayanan, dan saya tidak mau merintis lagi. Dan saya tambahkan dengan banyak nasihat yang saya berikan kepada anak itu. Dan singkat cerita, 8 tahun kemudian, justru saya diperhadapkan kepada pelayanan yang tidak saya inginkan itu, yaitu perintisan gereja lagi di tempat saya sekarang ini. Jadi ada 3 catatan di situ. Saya meninggalkan perintisan waktu itu, saya merasa gagal, saya mau belajar lagi, dan yang ketiga tidak mau merintis lagi. Nah, kemudian saya mendapatkan tanggapan dari anak ini. Dia membalas WA saya dan dia berkata, semalaman saya merenungkan WA Bapak. Ada banyak pelajaran yang saya petik. Terima kasih sudah berbagi hidup dan pelayanan kepada kami. Bagaimanapun pelayanan Bapak di kota ini hebat dan berdampak bagi saya secara pribadi. Saya percaya pelayanan Bapak berbuah lebat. Bagaimanapun saya belajar banyak tentang Tuhan dan kekeluargaan di pelayanan Bapak. Ini mengejutkan saya sekali. Saya tinggalkan dengan perasaan gagal, tapi 20 tahun kemudian saya mendapat pernyataan seperti itu, dan itu menguatkan sekali buat saya. Bahwa apa yang saya anggap gagal sebelumnya, karena sedikit jumlahnya dan karena kondisi yang miskin secara materi di luar pengetahuan saya, ternyata ada benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Ini yang membuat saya tidak lagi peduli jumlah. Tapi yang penting saya melakukan bagian saya. Dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Entah kapan itu waktunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika ada di antara kita yang masih merasa mandul dan gagal dalam pelayanan, mari kita bangkit dan percaya bahwa benih firman yang kita taburkan dengan cucuran air mata tidak akan terbuang dengan sia-sia. Kita akan menuai dengan sorak-sorai pada waktunya. Untuk mendapatkan Ishak, perlu ujian waktu 25 tahun bagi Abram. 700 tahun sampai kepada penggenapan bangsa Israel menjadi bangsa yang kokoh.
Untuk mendengar berita dampak dari pelayanan saya dalam kesaksian tadi diperlukan waktu 20 tahun. Baru itu menguatkan saya dalam pelayanan sekarang. Untuk itu, saudara-saudara, tetaplah setia melayani Tuhan. Tetaplah setia melayani jemaat dengan tulus. Milikilah iman yang teruji, sebab kita tidak tahu perlu waktu berapa lama bagi benih yang kita taburkan hari-hari ini untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk renungan singkat pada saat ini. Doa kami kiranya Tuhan memeteraikan kebenaran-Mu agar kami yang sekarang mungkin merasa putus asa, gagal, dan mandul, kami boleh tetap setia dan percaya kepada janji Tuhan, memiliki iman yang teruji, sebab pada waktunya nanti kami akan menuai jika kami tidak menjadi lelah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom untuk hamba-hamba Tuhan GPPK. Perkenalkan, nama saya Pastor Brief Tim. Tuhan percayakan saya untuk melayani di Bekasi Timur. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya saksi, menyampaikan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, bahkan secara khusus saya menyampaikan bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi. Ya, kita semua merasakan, dan saya percaya bahwa disitulah Tuhan tolong, Tuhan tidak pernah tutup mata ketika anak-anaknya, umatnya, hamba-hamba Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Dan singkat cerita untuk saya sampaikan mengenai tentang usaha yang juga saya rintis, ya puji Tuhan, berawal dari saya tadinya adalah seorang guru, ya saya bersama dengan istri, dan akhirnya saya harus resign di bulan Juli, dan puji Tuhan kita berdoa bergumul, ya untuk apa yang kita harus kerjakan, ya sehingga akhirnya puji Tuhan saya dengan istri, ya kita berdoa dan menemukan ya sebuah usaha yang berawal juga, ya istri saya hobi memasak, ya dan puji Tuhan. Di situ ada yang istilahnya bukan jemaat, tetapi kenalan juga istri, di mana dia terkena COVID, dan akhirnya dia minta tolong untuk dimasakin. Ya, dan ketika akhirnya dimasakin, dan ternyata masakannya bisa dinikmati, ya. Dan dari situlah akhirnya terbukalah, ya, sebuah usaha, ya, walaupun masih kecil-kecil, dan bersyukurnya puji Tuhan, bahwa kita akhirnya bisa juga bergabung, ya, artinya dipercayakan juga dengan sebuah yayasan My Home, ya, yang pada saat itu ya berapa bulan yang lalu pada bulan Juli kalau nggak salah, ya bulan Juli kalau nggak bulan Agustus, ya di mana mereka membagikan makanan ya 1.500 untuk perharinya, ya, dan ini puji Tuhan ya, karena kita juga berdoa bergumul agar usaha kita ini pun juga memberkati banyak orang. Dan akhirnya betul, ya Bapak Ibu Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, bahwa akhirnya kita boleh kerjasama dengan yayasan ini, yang walaupun memang tadinya 3 hari, tapi saya bilang hanya 2 hari saja. Kenapa? Karena saya harus prioritaskan pekerjaan Tuhan, karena hari Jumat itu kita harus ada doa puasa, karena dimintanya hari Jumat, Sabtu, ya, dan Minggu pun juga kita bagikan setelah selesai akan ibadah pada hari Minggu. Ya disitulah puji Tuhan, dari situ akhirnya kita membuat sebuah yang namanya ada logo, ya, dan akhirnya Tuhan terus memberkati luar biasanya, bahwa sampai juga ya ada juga rekan-rekan, ada teman juga, saya juga tidak tahu dari mana gitu ya, tapi dari pertemanan inilah ya, sehingga akhirnya ada yang dari luar negeri pun juga, ya dia pesan makanannya untuk dia berbagi juga, bukan yang ada di luar negeri ya, tetapi yang ada di Indonesia dia bayarin, tapi dia bagikan kepada saudaranya yang ada di Indonesia. Dan puji Tuhan ya, sehingga akhirnya usaha yang juga kami rintis ini ya menopang juga di dalam pelayanan, karena
yang saya harus pahami, ya saya juga ingin berbagi buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Sebagaimana tadi Pastor Yesaya sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati, bahwa kita harus mengerti bahwa hidup kita untuk pelayanan, ya, bukan pelayanan untuk hidup, ya. Ketika kita mengerti, memahami bahwa hidup untuk pelayanan, artinya kita ya menikmati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, ya. Dan juga ada satu juga kalimat yang saya sangat senang, ya, bahwa kita ketahui bersama hamba-hamba Tuhan bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja, ya. Dan disitulah saya bersyukur sehingga memahami hal ini, ya, bahwa kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan, ya, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan puji Tuhan. Ya, kiranya kesaksian saya yang tidak terlalu panjang ini untuk memberikan semangat buat Bapak Ibu Saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu Saudaraku juga yang saat ini membuka sebuah usaha, percayakan kepada Tuhan, libatkan Tuhan, dan yakin bahwa ketika Tuhan menyertai ya pelayanan kita, usaha kita, maka apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil untuk kita. Tetap semangat untuk teman-teman semua hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada, ya jangan di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan Allah yang kreatif, ya, sehingga kita diberikan talenta, karunia, dan Tuhan buka jalan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah, suatu kehormatan untuk saya menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita semua yang ada. Ya, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, terus di dalam Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah diberkati mendengarkan firman dan kesaksian yang luar biasa yang saya percaya boleh menguatkan kita. Dan saatnya kita akan menyatukan hati berdoa syafaat. Kita yakin bahwa Dia sudah ada di dalam hidup kita. Dan tadi dikatakan kita doakan apa yang kita kerjakan, kita doakan apa yang kita layani, dan apa yang kita percaya kita juga ada di dalam perlindungan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Mari kita satukan hati, kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setiamu. Firman-Mu berkata bahwa kasih setiamu memagari kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan atau kami buktikan kami yang terbaik. Tetapi kami boleh melihat semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati semuanya ini. Kami tahu itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, ketika kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul, pelayan-pelayan yang melayani pekerjaan-Mu, di wilayah 1, 2, 3, bahkan sampai 4, kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah firman yang kami sudah terima dapatkan boleh menguatkan kami, dan kami melihat bahwa sungguh setiap kehidupan iman kami semakin dibawa oleh Tuhan mengalami janji-janji yang luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan kembali apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, yaitu pekerjaan Tuhan di Sinode GPPK, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada saudara-saudara kami yang ada di luar negeri. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah memulai, dan Tuhan yang akan terus membimbing, bahkan menyelesaikan semua yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, pada pimpinan kami mulai dari yang di atas Tuhan, majelis pusat Tuhan, ketua Tuhan, sekretaris Tuhan, bendahara, dan semua perangkat yang ada di majelis pusat. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada Tuhan Pastor Suwandoko Roslim sebagai ketua, yang Tuhan percayakan untuk membimbing dan mengarahkan kami. Biarlah semakin Tuhan pakai kehidupan beliau, dan semua
Oh Tuhan, jajarannya Tuhan, semua pengurus-pengurus yang terlibat di dalamnya. Kami yakin dalam kesatuan hati, kami boleh bergandengan tangan, bekerja bersama-sama sekalipun di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tetapi ada Roh Kudus yang sama, yang mengerjakan semuanya itu dalam kehidupan para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, majelis wilayah baik 1, 2, 3, dan seterusnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberkati, memberikan kesatuan hati, kerjasama yang luar biasa Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan strategi-strategi ilahi dalam pengembangan, dalam penyebaran berita kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan, Injil tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di kota, bahkan sampai di pelosok-pelosok Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di gereja GPPK Tuhan, Engkau yang lebih mengerti dan lebih tahu kebutuhan mereka. Kami yakin Engkau yang akan melakukan perkara-perkara indah. Kalau kami boleh mendengar kesaksian dari saudara kami, Pastor Tuhan Briftin, di mana dia dibukakan, diberi hikmat, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk boleh mengerjakan sesuatu yang baik. Kami percaya setiap pelayan-pelayan-Mu di GPPK, baik yang ada di kota-kota besar maupun di desa-desa, di tempat-tempat terpencil, Tuhan yang memberi hikmat, kekuatan untuk kami bisa melihat sungguh ajaib. Dan terlebih Tuhan, pakai bibir mulut kami untuk menyampaikan esensi daripada pemberitaan kabar baik ini, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami percaya semakin banyak orang boleh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya melalui gereja pelayanan penyembahan karismatik GPPK ini Tuhan, rencana-Mu digenapi Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama dengan seluruh gereja di dunia ini Tuhan, boleh melihat tuaian luar biasa terjadi. Tuhan, dimulai dari kehidupan kami masing-masing, para pastor, keluarga pastor, dan semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPPK ini Tuhan, kami boleh bergandengan tangan, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberkati satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan sinode gereja pelayanan penyembahan karismatik ini, baik yang ada di pusat sampai ke daerah, sampai ke tempat-tempat terkecil sekalipun. Kami percaya Roh yang sama, Tuhan yang sama, yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pemimpin negara kita dan juga bangsa Indonesia. Mari hamba-hamba Tuhan kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet menteri, dan juga para lembaga-lembaga tinggi negara ya Tuhan, DPR, MPR, KPK, dan juga Kapolri, TNI, dan juga Panglima Jenderal Andi Perkasa yang baru terpilih sebagai Panglima TNI di negara kami. Engkau urapi, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah negara kami, baik dari yang pusat maupun daerah, mulai gubernur, bupati, Tuhan, wali kota, juga camat, lurah, bahkan sampai RW dan RT. Engkau memberikan mereka hikmat pengurapan yang daripada Tuhan. Di dalam mereka Tuhan melakukan setiap program-program sebagai pemimpin negara kami untuk dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, rakyat banyak. Dan juga Tuhan, Kau berikan mereka hikmat dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam mereka menjalankan amanah memimpin bangsa dan negara ini, khususnya di dalam mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan tolong kebijakan khususnya di dalam Tuhan mengatasi situasi pandemi. Kiranya situasi pandemi COVID dapat segera boleh Tuhan bebas dari negeri bangsa kami Indonesia. Dan juga Tuhan di dalam program pemberian vaksin ke seluruh rakyat, kami doakan agar target sampai akhir Desember ini boleh selesai
vaksin diberikan hingga 80%, sehingga dapat terjadi kekuatan kesehatan, kualitas kesehatan di tengah bangsa negara kami. Kami juga berdoa ya Bapa, mari Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami khususnya di dalam mengatasi situasi hari-hari ini. Adanya Tuhan bencana banjir bandang, longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Kiranya mereka berikan hikmat, kesatuan hati Tuhan, kerja keras baik pemerintah pusat, daerah Tuhan, Tagana, SAR maupun Tuhan lembaga-lembaga yang terkait di dalam penanganan bencana-bencana banjir, tanah longsor agar penderitaan rakyat dapat ditanggulangi, dan juga antisipasi agar tidak lagi terjadi banjir-banjir yang lebih membahayakan di tengah negara kami di musim bulan hujan ini sampai awal tahun depan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa kami Tuhan, boleh bebas dari korupsi, bebas dari narkoba, bebas dari Tuhan kejahatan lepas kejahatan yang merajalela hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, lepaskan berkat Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami, karena mereka adalah wakil Tuhan di negara kami di Indonesia ini Tuhan, agar Indonesia boleh Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia juga dipulihkan Tuhan, bangsa kami dari krisis ekonomi. Bangsa kami Indonesia dipulihkan Tuhan dari Tuhan adanya terbuka lapangan pekerjaan, adanya kebangkitan ekonomi, bidang-bidang UMKM, makro Tuhan, pariwisata, politik, budaya, agar semuanya Tuhan membawa kemakmuran bagi negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami, Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang besar, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang membawa Tuhan kemuliaan Tuhan di tengah negara ini, melalui gereja-gereja Tuhan, melalui hamba-hambamu, melalui GPPK ya Bapa, yang menghadirkan kerajaan Allah bagi Indonesia, bagi bangsa kami, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, 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 haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selesai sudah rangkaian acara Global Prayer Fellowship kita yang keempat, dan saya merasa sangat diberkati sekali. Terima kasih untuk opening dari Pastor Dani. Terima kasih untuk Praise and Worship dari KBC yang getaran kuasa urapan Roh Kudusnya sampai ke Subang. Terima kasih juga untuk firman Tuhan dari Pastor Yesaya Sabar yang sungguh sangat memberkati dan menjadi cerminan buat kita pelayan-pelayan Tuhan ke depan. Dan kita tetap semangat karena ukuran keberhasilan, kesuksesan itu bukan dipandang dari gedung ataupun dari jumlah, tetapi hanya Tuhan sendiri yang menilai kita semua. Oleh karena itu tetap semangat semuanya. Terima kasih juga untuk kesaksian Pastor Briftim Sembel yang luar biasa. Terima kasih untuk doa yang luar biasa dari Pastor David Valewangko, dari Pastor Freddy Yakob. Terima kasih semua pelayan-pelayan yang sudah melayani wilayah 3 atas seragamnya yang luar biasa. Tolong dicatat Pastor Yeni yang nggak kebagian seragam, tolong dikirimkan seragamnya. Terima kasih untuk host kita yang selalu standby dan luar biasa, Pastor Heri Wuntu. Terima kasih untuk co-host kita, Pastor Yeni Wuntu, Pastor Artika yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua PI-PI wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 5 yang sudah join pada sore hari ini. Dan yang belum sempat join kita maklumi bersama karena memang cuaca saat ini kurang mendukung, sehingga saya melihat tadi laporan-laporan ada listrik yang gelap lah, ya termasuk saya, tapi bersyukur pada jam waktu yang tepat saya bisa join. Juga ada kendala-kendala cuaca dan lain sebagainya di wilayah-wilayah di luar Jawa yang kurang mendukung. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa lebih banyak lagi yang join, karena saya merasakan bahwa besar sekali manfaatnya untuk kita, di mana kita bisa berfellowship bersama-sama, saling sapa, saling kangenan, baku dapa, sudah lama tidak jumpa, kita juga bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Akhirnya terima kasih buat semuanya.
dan kiranya acara kita yang singkat 1 jam ini boleh memberkati kita semua. Tetap semangat teman-teman semua, tetap kompak, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk acara kami Global Prayer Fellowship yang keempat ini. Kami merasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan kami, karena tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi bersama-sama dengan Yesus, pasti kami dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara yang mustahil sekalipun, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Berkati para PI, GPPK, dimanapun juga berada Tuhan. Dan kami akan akhiri acara kami pada sore hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman PI dimanapun juga berada, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, urapan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, kita yang sudah diberkati, katakan sama-sama, amin. Terima kasih. Shalom. Amin. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Shalom. God bless semuanya. Terima kasih. Acara sudah selesai. Apakah Pastor Aldi mau nyanyi? Berkati semuanya, Tuhan memberkati. Berkati semuanya. Luar biasa. Pastor Yoka. Ini Pastor Yoka, Papua luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita mau dengarkan Pastor Aldi mau nyanyi solo. Saya off duluan ya, karena ada beat lagi. Oke, Pastor Yoka, God bless. God bless Pastor Yoka. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo Pastor Aldi nyanyi dulu. Nyanyi. Tunggu kaosnya sampai dulu baru nyanyi ya. Tunggu kaosnya sampai dulu. Oh, tunggu kaos katanya. Dikirim dari Solo kalau kaosnya. Kirim baru nanti nyanyi ya. Mainkan keyboardnya. Inilah siapa yang paling bagus dapat kaos ya. Pastor Yohana lagi di pantai tuh, mainkan keyboardnya. Saya nggak bawa keyboard ya hari ini, saya taruh dulu di rumah. Takut basah ya. Pastor Aldi tinggal ke BSD situ, ada kaos tuh di tempatnya Pastor Rian dan Pastor Heri. Oh siap, saya bisa datang jadi ya. Beneran loh. Pastor Kalau Aldi. kirim pakai tiki kok, Pastor Aldi pasti nyampe. Dekat. Pastor Robert, gimana Bali? Terima kasih banyak teman-teman wilayah 3 udah melayani. Bali aman. Bali setelah sudah banyak negara-negara masuk berwisata. Belum. Bali belum. Sudah dibuka tapi belum ada yang masuk. 2022 G20 di Bali. Ya. Rencananya mungkin Desember. Desember sudah mulai pada datang. Tuhan pulihkan situasinya. Saya pamit ya. Ya. Iya, Bu Mulyani. Oke, semua Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati semua. Pamit, Tuhan berkati. Pastor Yohana. Pastor Samuel Koten, bagaimana pembangunan di sana? Sudah jalan lancar? Iya, masih tiang-tiangnya Pastor. Tiang-tiangnya masih berdiri. Oke, Tuhan tolong sampai tuntas untuk pembangunannya. Amin, Pastor. Iya, itu sudah terbayang bagus tempatnya itu, megah, besar. Puji Tuhan. Iya, Tuhan pakai untuk kumpulkan jiwa-jiwa datang ke sana itu.
Amin, Itu kalau amin, apa amin, amin. lokasinya bisa di-share. Itu Juga karena ada, acara ini bagus, jadi boleh. maksudnya Pastor ini Samuel bisa share lokasi ini, lokasi apa di WA biar kita lihat. Nanti kirim ke saya ya. Iya, siap Pak. Siap. Oke. Siap. Ya Tuhan tolong supaya di sana cepat maju, berkembang. Amin. Dan ya, Amin. Tuhan dipuji, dimuliakan di sana itu. Amin, Pastor. Di apa? Desanya apa? Desa Dulangon, Kecamatan Lolak, Bola Mengondo. Dulangon. Dulangon. Oh, Dulangon, Lolak ya. Ya. Oke. Mantap. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya. Oke. Oke, teman-teman, kita mau akhiri untuk ini. Saya akan tutup ya. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Pastor.